Hai teman-teman semua, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID. Nah, di video kali ini merupakan video pertama kita di bulan Ramadan ya teman-teman. Saya mau ucapin selamat berpuasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semangat terus, jangan sampai kendor, ayo gas ekspor. Oke, di video ini kita mau ngebahas tentang suatu tumbuhan, suatu umbi nih teman-teman. Yang di pasar luar negeri itu merupakan umbi yang ajaib. Kenapa saya bilang ajaib? Karena umbi ini merupakan bahan dasar dari beberapa produk, teman-teman. Ada yang bisa nebak nggak ya? Atau udah baca judulnya nih? Oke, tanpa lama-lama, apa umbinya? Ya, ini dia. Ini merupakan umbi porang namanya ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum pernah lihat, ini merupakan umbi porang. Nah, ini merupakan umbi-umbian yang primadona pada saat ini, teman-teman. Karena umbi porang ini selain bisa dijadikan sebagai makanan dan juga bahan atau produk lain atau bahan dasar dari produk lain. Oke, kita lihat seperti apa pembahasan atau intelijen bisnisnya ya teman-teman. Kali ini kita mau ngebahas porang di pasar Jepang. Nah, laporan dari intelijen bisnis ini merupakan laporan dari Kepala ITPC Tokyo, Jepang ya teman-teman. Jadi, kami di Kontaineran ID hanya membantu merangkum dan juga menceritakan kembali kepada audiens kami. Jadi, terima kasih bagi Bapak Kepala ITPC Tokyo, Jepang dan juga tim yang telah memberikan laporan ini. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai produk porang bisa tonton video ini ya. Barangkali teman-teman berminat untuk memasarkan porang tersebut ke negeri Sakura atau negeri Jepang nih. Tapi bagi teman-teman yang belum ada produknya bisa menjadikan video ini sebagai inspirasi atau bahan dasar teman-teman untuk menentukan produk ya teman-teman. Jadi diambil positifnya aja, negatifnya dibuang jauh-jauh, oke? Oke, mari kita bahas dari yang pertama ya teman-teman, apa itu porang. Nah, porang adalah jenis tanaman yang termasuk dalam famili Amorphophallus ya teman-teman. Jadi, kurang lebih di dunia ini terdapat 200 jenis Amorphophallus. 24 diantaranya ada di negeri kita, Indonesia tercinta. Pemanfaatan tanaman porang di Indonesia sendiri diketahui sejak pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942. Karena pada saat itu Jepang melihat tanaman ini sangat mirip dengan tanaman Amorphophallus konjac yang ada di Jepang. Yang sebelumnya sudah sejak dulu dimanfaatkan oleh Jepang umbinya ya teman-teman untuk dijadikan beberapa produk. Dari tahun ke tahun budidaya tanaman porang ini semakin intensif. Tak hayal kita sering menemukan tanaman ini atau dengan mudah menemukan tanaman ini di hampir seluruh Indonesia. Mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, Sumatera, dan daerah-daerah lain di Indonesia. Lalu ada beberapa kawasan yang menjadi sentra produksi porang. Salah satunya di kawasan Madiun, kemudian Bandung, Pasuruan, Wonogiri, dan juga Maros. Porang diketahui memiliki kandungan pati yang sangat tinggi, namanya glukomanan. Nah, si glukomanan ini dimanfaatkan selain sebagai bahan pangan yang rendah kalori untuk beberapa terapi dan juga diet dan lain sebagainya. Diketahui glukomanan ini juga sebagai bahan dasar untuk produk kecantikan, seperti penutrisi kulit, kemudian spons kecantikan, dan juga untuk handuk, bahan pembuat handuk teman-teman. Nanti akan saya ceritakan dan berikan contoh beberapa produk yang dibuat dari glukomanan ini atau si porang ini teman-teman. Produk porang yang diekspor dari Indonesia rata-rata atau sebagian besar melalui 2 HS code ini. Yang pertama adalah HS code 071440 yaitu umbi porang atau umbi-umbian fresh. Kemudian yang kedua adalah 121299 yaitu porang dalam bentuk chip yang sudah dikeringkan. Nah, untuk batasan video kali ini kita berfokus kepada HS code 071440 ya teman-teman, yaitu porang fresh. Oke, kali ini kita masuk ke gambaran umum negaranya. Jepang yang berada di benua Asia. Berdasarkan GDP-nya, Gross Domestic Product, Jepang merupakan negara terbesar ketiga di dunia setelah Amerika dan juga China.
Dari sisi demografi sendiri, dengan populasi mencapai 125 juta orang pada tahun 2020 dan 2021 jumlah pekerja mencapai 66,6 juta orang, tingkat pengangguran di Jepang 2,9% atau sebanyak 2 juta orang menganggur. Sementara itu, tingkat partisipasi tenaga kerja mencapai 62,4%. Jika mempertimbangkan dari GDP, jumlah populasi, kemudian pendapatan per kapita dari Jepang sendiri, maka tak hayal peluang pasar dari produk porang diekspor ke Jepang itu sangat besar. Nah, bagaimana untuk tren produksi porang ini di Jepang sendiri? Umbi porang berada di tanaman famili yang sama dengan umbi konjak, yang telah terlebih dahulu dimanfaatkan oleh masyarakat Jepang. Pada umumnya di Jepang, porang atau konjak utamanya digunakan sebagai bahan baku konnyaku. Porang dilakukan pencucian, pemotongan, pengeringan, penumbukan, pencampuran tepung konnyaku dengan air, penambahan air kapur, pencetakan, hingga selesai. Berbagai jenis konnyaku yang telah diproduksi di pasar Jepang. Salah satunya yang pertama adalah ita konnyaku. Ita konnyaku dibuat dari konjak yang dipadatkan dalam cetakan dipotong menjadi plat tebal. Yang kedua adalah namaimo konnyaku. Kentang konjak mentah atau dikukus, kemudian diparut dan dihancurkan. Produk ini memiliki tekstur yang unik karena mengandung kulit kentang. Kemudian yang ketiga namanya shirataki atau ito konnyaku. Shirataki atau ito konnyaku merupakan produk yang sering disebut sebagai konjak yang telah dipadatkan menjadi string, biasanya untuk hot pot dan sukiyaki atau hidangan berkuah lainnya. Kemudian yang keempat ada namanya tama konnyaku. Konjak yang dipadatkan menjadi bola-bola cocok untuk masakan yang direbus atau oden. Yang kelima ada fubu konnyaku atau konjak biji-bijian. Konjak yang telah dipadatkan menjadi butiran beras dengan pewarnaan sangat cocok untuk salad. Yang keenam ada sashimi konnyaku. Konjak yang dibentuk atau dipotong menjadi piring atau serpihan dan dapat dimakan langsung setelah dicuci dengan air. Kemudian yang ketujuh ada namanya jakifu konnyaku. Konjak yang telah dicetak atau dipotong menjadi serpihan, dibumbui lalu dikeringkan. Mirip kerupuk kalau di Indonesia ya. Yang kedelapan ada namanya konnyakumai atau nasi konjak. Konjak yang telah dipadatkan kemudian dihaluskan menjadi butiran-butiran seperti beras. Nasi konjak sendiri memiliki kalori yang sangat rendah, sehingga umumnya digunakan untuk konsumsi diet atau terapi penderita diabetes. Selain diproduksi menjadi beberapa bahan makanan, porang atau konjak sendiri diketahui diproduksi menjadi produk-produk lain. Salah satunya adalah spons konjak. Yang menarik dari spons konjak ini dan juga sekaligus menjadi pembeda dengan spons-spons lainnya adalah seratnya yang sangat halus sehingga tidak merusak kulit. Selain itu, kita dapat membersihkan wajah tanpa menggunakan cairan pembersih wajah. Hanya cukup celupkan spons konjak tersebut kepada air panas lalu bilaskan ke wajah teman-teman sekalian. Selain diproduksi menjadi bahan makanan dan juga spons, ternyata ada satu lagi produk inovasi dari porang atau konjak sendiri, teman-teman. Ini inovasinya juga sangat luar biasa. Namanya handuk konnyaku Bathleer. Yaitu dia merupakan produk handuk dengan serat yang sangat halus sama seperti spons yang tadi, dan juga uniknya sama dengan spons yang tadi, tanpa menggunakan cairan pembersih badan, kita mampu mengangkat kotoran-kotoran dan juga sel kulit mati di tubuh kita. Luar biasa kan? Nah, gimana nih? Teman-teman udah mulai tertarik belum menginovasikan suatu produk di Indonesia, atau malah teman-teman justru tertarik menginovasikan produk porang sendiri, membuat spons atau membuat handuknya di Indonesia? Tetapi yang perlu teman-teman perhatikan juga, selain sertifikasi porang halal, tren permintaan lainnya yang patut diantisipasi dalam permintaan porang organik. Kesadaran masyarakat Jepang terhadap tren produk organik cukup tinggi disebabkan maraknya promosi yang dilakukan. Perusahaan-perusahaan wajib mendapatkan sertifikasi dan juga mencantumkan logo dari JAS, Japanese Agriculture Standard. Selain itu, teman-teman juga harus memperhatikan yang namanya sanitary and phytosanitary measure, yang artinya teman-teman harus mendapatkan sertifikasi phytosanitary certificate. Kalau kita tertarik ingin ekspor porang ke Jepang, bagaimana dengan saluran distribusinya?
Konsumsi dan distribusi porang di Jepang sebagian besar 80 hingga 90% adalah basisnya penggilingan. Basisnya adalah produk lokal. Sedangkan hanya 10 sampai 20% saja yang mereka menggunakan impor atau produk porang impor. Nah, bagaimana sih untuk persepsi konsumen terhadap produk porang dari Indonesia? Salah satu produk porang Indonesia yang banyak dikenal di Jepang adalah mie kering konjak atau shirataki dengan merek Purun Puan, dan konjak biji-bijian kering namanya Konkirari biji-bijian yang dikeluarkan oleh Tretes Co. Ltd. Masaru Ishii yang merupakan pendiri Tretes juga mendirikan PT Ambiko. PT Ambiko menjadi pelopor manufaktur konnyaku dan shirataki di Indonesia. Mie kering konjak atau shirataki dibuat di Indonesia, dikemas, dan diekspor ke Jepang dengan nama Purun Puan atau yang dikenal sebagai perempuan dalam bahasa Indonesia. Hampir 90% produk yang dihasilkan diekspor ke Jepang. Nah, selain itu bagi teman-teman yang berminat nih untuk ekspor produk porangnya ke Jepang, ada beberapa ketentuan-ketentuan produk yang telah distandarisasi oleh pemerintah Jepang. Jadi kita harus ikutin standarisasi tersebut. Selain ketentuan dasar mengenai standar kualitas produk, terdapat ketentuan tarif bea masuk impor yang telah diberlakukan di Jepang. Secara umum impor produk porang ke Jepang atau di Jepang itu kurang lebih berkisar 10-15% untuk bea masuknya. Namun demikian, impor porang dapat dibebas bea masuknya dengan menggunakan preferensi FTA atau Free Trade Agreement melalui skema Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau yang disingkat IJPA. Dalam COO-nya biasanya COO IJPA. Nah, berapa sih untuk harga porang di pasar Jepang sendiri? Nah, harganya sendiri untuk 5 tahun terakhir memang mengalami penurunan ya teman-teman, tapi tidak terlalu signifikan. Jadi, masih sangat worth untuk kita berusaha untuk memasarkan produk porang ke Jepang sendiri. Nah, menurut Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Jepang, harga tepung porang atau tepung konjak pada tahun 2020 menyentuh angka 36.500 yen per 20 kilo. Sedangkan untuk umbi porang sendiri atau kentang konjak menyentuh angka 1.271 yen per 10 kilo pada tahun 2020. Gimana informasinya, menarik kan? Semoga di video ini menjadi inspirasi teman-teman untuk memantapkan semangat mengekspor porang, baik itu dalam bentuk umbi maupun keringnya ke pasar Jepang ya teman-teman. Nah, ini berikut beberapa informasi atau daftar importir yang bisa kami berikan kepada teman-teman sekalian. Ini datanya. Nah, selain itu berikut daftar pameran yang bisa teman-teman ikutin yang menyangkut tentang porang. Ini juga beberapa pamerannya. Tetap semangat ya teman-teman untuk menjadi pejuang eksportir. Jangan mental block, jangan wah ini kayaknya ribet, wah ini padahal belum dicoba. Jadi coba dulu, action terus, hajar terus, semangat terus, pokoknya jangan patah semangat. Saya coba dukung sebisa saya ya teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye.